Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar terus-menerus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Hindari adanya satu nikmat pun dari Allah yang tidak kita syukuri. Sebab barang siapa yang mensyukuri nikmatnya Allah, dipastikan Allah akan menambahkan nikmatnya. Akan tetapi jika mengkufuri nikmat Allah, Allah memberi ancaman, inna adzabi lasyadid, dan sungguh siksaku sangat pedih. Dan ingat, siksa terpedih di dunia adalah tidak dibimbing oleh Allah. Siksa yang sangat pedih di dunia adalah tidak dirahmati oleh Allah. Apa cirinya? Kesulitan jika mau berbuat baik, namun banyak kemudahan jika mau berbuat jelek. Itulah sebagian tanda orang yang tidak dirahmati oleh Allah. Na'udzubillah. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita hindari jemu atau malas dalam mempelajari ilmunya Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Sebab pedoman hidup untuk mencapai keselamatan dunia sampai di akhirat adalah Al-Quran. Maka kita belajar memahami maksud ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita belajar mengamalkan semaksimal mungkin dan belajar mengajarkan. Itulah sebagian bentuk perjuangan, atau itulah yang dinamakan jihad di jalan Allah, yang mana Allah mempersyaratkan bagi orang yang menghendaki untuk dimasukkan dalam surganya Allah. Yang pertama adalah jihad, yang kedua berlaku sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada dua persyaratan yang ditentukan oleh Allah agar mencapai derajat yang mulia dan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, Allah menjelaskan apapun penjelasan Allah yang ada di dalam Al-Quran, mari kita berupaya untuk mengamalkan semaksimal mungkin dan mengajarkannya. Al-Quran tidak sekedar untuk dibaca, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup. Sehingga Al-Quran setelah dibaca, dipahami maksudnya dan diamalkan, karena merupakan pedoman hidup. Bagaimana mungkin kita bisa beramal berdasar Al-Quran, sementara kita tidak ada upaya untuk memahami Al-Quran? Sadari saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal waznu yauma idzinil haqq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wal waznu yauma idzinil haqq, timbangan di hari kiamat itu hak terjadi. Orang yang yakin adanya timbangan amal di hari kiamat, pasti perbuatannya sangat hati-hati. Dan yakin adanya timbangan amal sudah menciptakan kebahagiaan.
sehingga hidupnya dipakai untuk memperbanyak timbangan amal kebaikan. Wal waznu yauma idzinil haq famang sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Allah menjelaskan, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Merekalah orang yang akan bisa memandang wajahnya Allah yang merupakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita selalu ingat bahwa amal perbuatan akan ditimbang oleh Allah. Bagaimana untuk mengamalkan ayat ini? Kapanpun dan dimanapun saja kita berada, kita berusaha agar dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita bicara, jika pembicaraan itu dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita gunakan mata untuk melihat, asal yang kita lihat atau kita melihat itu dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita pakai telinga untuk mendengar, asal dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita pakai tangan untuk menulis, baik di WA maupun di tempat-tempat manapun, asal dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita keluarkan harta berapapun jumlahnya, asal dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita pakai kaki untuk melangkah dimanapun tujuannya, asal dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita berkumpul dengan siapapun, kita adakan pertemuan dengan siapapun, asal dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Kita ajarkan ilmunya Allah, kita belajar ilmu dan kita ajarkan, asal dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Sehingga jika disimpulkan, kita gunakan jiwa, raga, dan harta benda, kita fungsikan jiwa, raga, dan harta benda yang dapat menambah beratnya timbangan amal kebaikan. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, hindari aktivitas apapun, hindari bicara, hindari melihat, hindari mendengar, hindari melangkahkan kaki, hindari membelanjakan harta yang hanya dapat menambah beratnya timbangan amal kejelekan. Sebab orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, artinya sangat banyak kejelekannya, maka fa'ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, yang mana dijelaskan bahwa di dalam neraka itu penuh dengan penderitaan selama-lamanya. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Orang yang bertakwa, orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya, adalah orang yang mau menggunakan pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Kita sering baca ayatnya, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Hudan itu petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Al-Quran.
Dari ayat ke ayat kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Kemudian kita ajarkan. Kalau kita sayang pada anak dan cucu kita, maka ajari anak dan cucu dengan ilmunya Allah. Pahamkan maksud ayat-ayat Allah kepadanya. Karena ada tugas dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan ahlimu atau keluargamu dari siksa api neraka. Orang tua yang sayang pada anaknya adalah orang tua yang sanggup membimbing anaknya, sanggup memberi contoh anaknya menuju jalan yang dapat ridhonya Allah. Dan manfaat idina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.